Salam suksma angli dharma. Para sinar harus banyak bersyukur karena para sinar secara batin, secara rohani, secara spiritual sudah mendapatkan suatu warunugraha, sudah mendapatkan suatu pengetahuan baru yang tentunya itu selain patut disyukurin adalah para sinar mestinya bisa menjalankan dengan baik segala sesuatu anugerah dari Tuhan lewat lantaran ratu, karena itu adalah bentuk daripada wahyu. Wahyu itu ada dari dua kata, wah dan yu. Wah itu suara, yu angin. Suara angin artinya bukannya angin bersuara, maksudnya adalah bahwa apa yang kalian dapatkan, segala pitutur siraman rohani ini kan lewat lantaran sang bayu, makanya itu namanya wahyu. Makanya apa yang Guru Ratu sampaikan kepada kalian yang lewat suatu ceramah, pembicaraan ini, tutur kata adalah wahyu namanya. Segala sesuatu hal yang bersifat tutur adalah wahyu. Sruti dalam agama Hindu, sruti namanya. Makanya ajaran spiritual suksma angli dharma adalah ajaran sruti, ajaran wahyu, yang mana wahyu itu didapat dari Guru Ratu. Sedangkan Guru Ratu mendapatkan dari beliau langsung, dalam artian tidak belajar dari kitab, dari buku, tidak punya guru secara lahir, secara manusia tidak ada. Tidak Guru Ratu mengambil ajaran yang Guru Ratu dasar inti ajaran spiritual suksma angli dharma, ngambil dari ajaran yang sudah ada, pemahaman yang sudah ada, tidak. Tapi memang ada segala sesuatu ajaran kebenaran ketuhan yang ada di sastra, di agama, ada disampaikan dari Ratu. Tidak boleh Ratu bohong. Tapi inti sari ajaran spiritual suksma angli dharma belum ada selama ini. Memang sudah ada menjalankan, tapi inti sari utama dan juga bagaimana pelaksanaan mereka tidak ada yang tahu. Salah satu contohnya, buktinya adalah Guru Ratu mengajarkan kan untuk bakti ke dalam dulu. Selama ini tuh banyak orang dan buku, mungkin penceramah yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari diri kita, beliau juga ada dalam jiwa kita. Itu sudah suatu bentuk kebenaran yang selama ini mungkin manusia sudah banyak dengar. Tapi untuk mengajarkan bagaimana laksana kita sepatutnya, sewajibnya, karena kita merasa Tuhan itu tidak jauh dari diri kita, beliau juga alam jiwa kita, kan selama ini tidak tahu. Guru Ratu lah diutus oleh Tuhan untuk lebih meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keyakinan kata-kata bahwa Tuhan itu tidak jauh dari diri kita. Makanya ada bahasa sing perlu joh-joh ngali widi. Widi itu ada dalam jiwa kita. Maksudnya kita bukan tidak boleh kita kesana sini kita maturan sembahyang, boleh. Tapi maksudnya adalah kita boleh kesana sini sembahyang maturan, tapi apakah Tuhan yang alam jiwa kita ini udah kita sadari, apakah kita pernah baktiin, itu maksudnya. Makanya Guru Ratu diutus oleh Tuhan untuk memperjelas dan juga bagaimana laksana kita. Kalau selama ini sudah sering kita dengar bahwa Tuhan itu juga alam jiwa kita, makanya Ratu diutus oleh Tuhan untuk memberitahu agar pada seluruh umat semakin meyakinkan bahwa Tuhan itu memang tidak jauh dari diri kita. Beliau juga ada dalam jiwa kita, di samping Tuhan itu ada di tempat suci, tempat sembahyang, di tempat gelap, di tempat terang, di tempat suci, tempat kotor, maupun di alam semesta ini beserta isinya ada Tuhan. Caranya adalah kita di setiap digerakan beraktivitas apapun, berusahalah kita selalu eling, selalu ingat, selalu kita membakti, selalu kita menyambungkan diri pada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Karena doa itu bagian daripada ibadah sembahyang, bagian daripada kita cara menghubungkan diri pada Tuhan. Di samping kita berdoa atau bersembahyang di tempat ibadah, tempat suci yang kita bikin sendiri sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kan simple. Jadi selama ini ajaran spiritual suksma angli dharma hadir turun untuk mempertegas itu dan mengajarkan cara berbakti ke dalam. Selama ini belum ada. Guru Ratu dari 2007 sudah sering kesana sini pencerahan, keliling. Ya, mereka baru sadar, oh ya ternyata Tuhan kan sudah ada dalam jiwa kita. Di samping Tuhan kita sudah sering melaksanakan bakti sembahyang ke tempat suci ibadah maupun kemana. Kenapa Tuhan yang selalu selama ini ya menyertai kita, memberikan kita urip, memberikan kita napas hidup yang bisa membuat kita bergerak, beraktivitas, melakukan apapun, ibadah, sembahyang, apapun, kenapa kita nggak baktiin? Makanya Guru Ratu lah diutus untuk
memberikan cara, itu dengan cara di setiap kita mau melakukan apapun, baik dan buruk pun, kita harus menyambungkan diri pada Tuhan. Yang termasuk yang buruk pun sekalipun, kita harus berdoa, harus jujur. Contoh kita tidak baik, kita mungkin ke kebun orang lewat, ternyata ada pohon pisang, atau mungkin ada kates, atau pepaya. Kita meminta sama orangnya, tapi satu sisi tidak ada orangnya. Terus kita hanya niat mengambil, satu sisi menyuri. Makanya caranya berdoa di situ. Ratu di sanduase yang agama Hindu atau yang Islam, ya Allah atau Kristen Tuhan Yesus, mohon izin, mohon pengampunan, mohon maaf, tiang makin mohon izin ngambil niki barang orang, mohon ampunanmu. Ya, kalau memang ada izin saya ambil, kalau tidak ada izin saya tidak melakukan. Kalau di situ kita tiba-tiba bisa ngambil, ada izin berarti, walaupun itu tetap dosa, tapi kita akan tetap tidak 100% kita dosa karena kita sudah mohon izin. Walaupun kita secara lahir tidak mohon izin pada manusianya, karena kita di situ kan tidak berbuat tidak baik. Jadi di situ kita ada penyeimbangan karma, 50% kena dosa, 50% kita sudah ya jujur pada Tuhan. Pada saat mungkin datang tiba-tiba orang melihat, entah pemiliknya atau mungkin orang yang lihat, di situ kita akan tidak bermasalah. Mungkin yang datang punya, oh ale pisang tian, ale singkengkian, atau mungkin ada orang melihat di luar sepengetahuan kita, dia tidak melaporkan yang tidak, atau mungkin ada orang mengambil kesempatan, kita ngambil sekali terus orang lain ngambil 3 kali, dibilang kita kambing hitamkan, nyuri, kan begitu. Jadi ada di situ keselamatan namanya. Ya, kita tidak 100% kena dosa karena kita sudah ada namanya ya kejujuran, walaupun itu tetap dosa. Karena sekian persen itu dosa, tapi 50% tidak dosa karena kita sudah jujur. Itulah namanya kita tetap ada kerahayuan. Oke, jadi kita mohon izin dulu, karena dengan mohon izin itu kita menyatakan wah angkian menyilih, semua meminjam. Di samping itu karena kita minjam nyilih angkian, makanya setelah melakukan apapun atur suksma. Radu di sanduase mohon izin tiang makin bekerja, nyampe tempat kerja atur susmu, radu di sanduase tiang selamat tempat kerja atur susmu, sekali lagi begitu. Kita mau kemana pun, kita mau melakukan apapun, mohon mensambungkan diri dulu Pak Tuhan, aman kita, tenang kita. Nggih. Itu saudara Radu, tetap sangat semuanya, hidup jaya merdeka rahayu.